bertemu kembali dengan Kak Yeni. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kita hari ini bersama-sama memperingati hari yang sangat penting yang disebut Hari Pentakosta. Ada yang tahu apa artinya Hari Pentakosta? Betul sekali, ada yang menyebut dengan hari ke-50. Hari yang ke-50 yang kalau dalam perjanjian lama diperingati sebagai hari raya 7 minggu. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan selama 7 minggu itu diberikanlah persembahan kepada Tuhan. Karena mereka menuai atau memanen hasil dari gandum, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan berupa makanan maupun daging dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat dari firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Pentakosta yang sekarang ini kita peringati. Kak Yeni bersama-sama mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul yang kedua, Kak Yeni akan membacakan ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nanti adik-adik bisa mendengarkan papa mama membacakan untuk adik-adik. Atau yang sudah bisa membaca silahkan melanjutkannya membaca ayat 14 sampai dengan 47 tentang kisah yang dituliskan oleh Alkitab menceritakan hari raya Pentakosta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ingat bersama ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, salah satu pesan yang disampaikannya kepada para murid adalah agar mereka tetap tinggal di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pada saat Tuhan Yesus juga masih
hidup di dunia sebelum ia mengalami penderitaan sampai matinya di kayu salib, Tuhan Yesus juga mengajar para murid. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 dan 16, Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa akan datang Roh Penghibur atau Roh Kudus yang akan menolong para murid untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan Roh Kudus juga akan menolong setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, akan menyadari tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, ketika orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kuduslah yang akan menolong mereka untuk mengerti bahwa setiap kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan bantuan Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran itu, juru selamat bagi kita. Dan akan ada penghakiman atau setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa kita oleh Tuhan. Jadi, Roh Kuduslah yang akan menyadarkan setiap orang, termasuk adik-adik semuanya, bahwa setiap kita adalah orang berdosa. Lalu kita membutuhkan Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran, Allah sendiri yang tidak punya dosa atau kesalahan di dalam dirinya. Dan Roh Kuduslah yang akan menyadarkan kita bahwa setiap orang berdosa akan mengalami atau dihakimi oleh Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid tetap menunggu di Yerusalem seperti pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka bertekun untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk juga mempelajari firman Tuhan. Dan salah satu yang dilakukan oleh para murid adalah mencari pengganti dari Yudas Iskariot yang sudah mati atau meninggal, karena juga Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita juga melihat bahwa kemudian terpilihlah Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Jadi sekarang murid Tuhan Yesus kembali jumlahnya menjadi 12 orang. Siapa tadi pengganti dari Yudas Iskariot, adik-adik? Betul sekali, Matias. Orang yang sejak awal juga sering kali mengikuti Tuhan Yesus mengajar, melakukan mujizat, dan ia juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Akhirnya adik-adik, pada hari Pentakosta atau hari yang ke-50 setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka para murid berkumpul di Yerusalem. Karena tadi di awal Kak Yeni menjelaskan bahwa dalam perjanjian lama di kitab Ulangan dijelaskan ketika hari yang ke-50 itu ada perayaan besar, orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi dari berbagai tempat yang percaya kepada Allah, mereka mau merayakan hari raya 7 minggu itu, maka datanglah mereka ke Yerusalem. Dan para murid berkumpul di sebuah tempat. Di sana mereka berdoa, di sana mereka menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka sedang beribadah, ketika mereka sedang berkumpul? Tiba-tiba pada saat itu terjadi tiupan angin kencang, lalu ada lidah-lidah api yang turun, kemudian hingga pada para murid yang berkumpul di ruangan itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat ketika
Tuhan Yesus dibaptis, maka Alkitab juga menjelaskan kepada kita waktu itu Roh Kudus hadir dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk burung merpati. Dan kali ini pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus hadir dalam bentuk lidah-lidah api, kira-kira seperti yang adik-adik lihat gambarnya di sini. Lalu ketika Roh Kudus itu menghinggapi atau diam di hati setiap para murid, maka mereka bisa berkata-kata, bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Bahasa apakah itu? Tadi di Alkitab kita sudah membaca, datanglah orang-orang dari berbagai tempat. Ada orang Persia, Media, Asia, orang Arab, semua berkumpul di Yerusalem. Lalu mereka kaget. Wah, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu berbicara dalam bahasa-bahasa kita. Jadi mereka yang datang terheran-heran, kagum. Padahal mereka adalah orang-orang Galilea yang biasanya berbicara dalam bahasa Aram. Kalau kita di Indonesia bisa berbahasa Indonesia, ngobrol atau berbicaranya dengan bahasa Indonesia. Tapi tiba-tiba tanpa belajar sedikit pun kita bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Misalnya bahasa Toraja, bahasa Papua, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu terheran-heran. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda, dan orang-orang mengetahui dan mereka memahami yang mereka perbincangkan atau bicarakan adalah Tuhan Yesus. Maka pada saat itu Petrus memimpin murid-murid yang lain berbicara di hadapan banyak orang. Petrus menjelaskan bahwa mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Dan Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang hadir tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Tuhan Yesus yang pada saat itu dibenci sampai akhirnya dihukum mati karena orang-orang tidak suka. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia melakukan tugasnya untuk mengampuni dosa. Lalu Petrus mengatakan agar orang-orang yang hadir pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik, Alkitab mencatat hari itu setelah mendengarkan khotbah atau penjelasan Petrus, maka ada sekitar 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka kemudian dibaptis sebagai tanda mereka percaya. Mereka juga senang berkumpul bersama untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan. Jadi itulah hari Pentakosta yang sekarang setiap tahunnya kita peringati bersama. Hari di mana Roh Kudus, Roh Penghibur atau Allah sendiri yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus diam atau tinggal di hati setiap murid-murid yang percaya kepadanya. Lalu, siapa Roh Kudus untuk kita? Di dalam surat Efesus, mari kita membaca bersama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan 17 mengatakan begini.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam hati setiap adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang memimpin kita untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan Alkitab. Maka kita ingat, di dalam kitab Galatia dijelaskan ada buah roh. Kalau ada Roh Kudus atau Allah sendiri yang tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar, ya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya semuanya ada 9. Nanti adik-adik dan papa mama belajar untuk menghafalkan 9 buah roh ini. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi kita tidak sendiri. Kita disertai, kita ditemani selama-lamanya oleh Tuhan. Sehingga kita senang dimanapun kita berada, kapanpun ada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita menghormati Roh Kudus, yaitu Tuhan yang tinggal di hati kita, dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bantu subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih.